في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar confident semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW banyak mengingatkan kepada kita, aksiru dzikroha dimilazat. Jadi banyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kenikmatan, yaitu al-maut. Karena dengan al-maut, dengan banyaknya kita mengingat kematian, kita akan sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Satu hal yang harus kita fahami baik-baik dan kita camkan dalam kehidupan kita, bahwa setelah kematian kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan. Buruk dapat balasan, baik juga dapat balasan. Maka orang-orang yang baiknya itu lebih banyak daripada buruknya, mereka akan selamat. Sedangkan orang-orang yang buruknya lebih banyak daripada baiknya, ya mereka akan mendapatkan satu kecelakaan karena mereka harus dimasukkan ke dalam neraka. Confident semuanya, Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan kematian bagi umatnya, bagi manusia, itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau namanya kematian itu sudah datang, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat dimajukan juga tidak dapat dimundurkan oleh siapapun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah katakan hari ini, maka ya sudah hari ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan detik ini, ya detik ini juga kematian datang kepada manusia itu tanpa satupun yang bisa menghalanginya. Pernah kita kisahkan tentang Khalifah Harun ar-Rasyid ketika beliau bertemu dengan si Bahlul. Jadi kita sudah pernah bahas sejarah tentang Bahlul. Jadi Bahlul yang dianggap sebagai julukan, kalau di Indonesia julukan untuk menyebut orang goblok, orang bodoh itu dengan kata-kata Bahlul ente, Bahlul ente. Bahlul itu sendiri ada sejarahnya. Jadi Bahlul adalah seorang tokoh yang hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan beliau, Bahlul itu disebut sebagai aqalul majanin, orang gila yang paling berakal. Kenapa kok dia dikatakan sebagai orang gila paling berakal? Karena manusia melihat dia itu gila, tapi pada dasarnya dia adalah orang yang akalnya itu lebih tinggi daripada orang-orang lain, sehingga manusia normal gak bisa menjangkau akalnya. Tapi bukan berarti kemudian si Majnun satu ini, yaitu Bahlul, itu orang yang gak sholat, orang yang betul-betul gak waras, gak pakai baju. Enggak, dia orang yang pakai baju biasa, cuman dia kelakuannya saja yang aneh. Dia sholat, bahkan ibadahnya sangat rajin, luar biasa. Itu Bahlul, sejarahnya seperti itu. Dia ibadahnya sangat luar biasa, zikirnya luar biasa, dia amal-amal ibadahnya luar biasa. Cuman kelakuannya yang agak nyeleneh. Kelakuannya gimana? Ya cara dia berpakaian, cara dia berbicara itu agak sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Dan kebiasaannya adalah di kuburan. Setiap hari bahkan tidurnya pun di kuburan. Maka disebut sebagai Majnun, orang gila, karena kebiasaannya keluar dari kebiasaan orang-orang waras yang ada di sekitar itu. Pada dasarnya ya hanya orang-orang di situ nggak paham tentang apa yang ia lakukan. Nah di situ. Jadi bukan seperti orang di Indonesia itu yang katanya wali-wali rada-rada gimana, nggak pernah sholat, nggak pakai baju, tapi dikatakan sebagai wali majdub dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi Bahlul itu wali yang memang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia. Manusia bisa melihatnya, dia seorang wali itu karena akalnya yang terlalu tinggi. Jadi suatu hari Harun ar-Rasyid bertemu dengan si Bahlul dalam kuburan. Jadi ketika Harun ar-Rasyid bersama rombongannya lewat, kemudian Bahlul
kemudian pada saat itu ada di sana, yaitu di sebuah kuburan. Kemudian si Bahlul menghentikan laju kendaraannya Harun ar-Rasyid. Kemudian si Bahlul berteriak, "Wahai Harun ar-Rasyid, wahai Harun ar-Rasyid, wahai anta majnun, ya anta majnun." Kemudian Harun ar-Rasyid menghentikan kudanya dan para pengawalnya. Pengawalnya udah geram. Berani-beraninya itu kan seorang Bahlul itu kok mengatakan seorang khalifah itu sebagai seorang yang gila, majnun. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya kepada si Bahlul, "Wahai Bahlul, kenapa kamu mengatakan saya majnun? Bukannya kamu yang majnun, kebiasaan kamu yang aneh." Kemudian si Bahlul mengatakan, "Enggak, saya itu enggak majnun, kamulah yang majnun." Wahai Harun ar-Rasyid, coba kalau kita bandingkan siapa yang gila, kamu atau saya? Kemudian Harun ar-Rasyid, "Bagaimana bisa kamu mengatakan saya gila?" "Ya, saya bisa mengatakan kamu gila, wahai Harun ar-Rasyid. Kamu adalah orang yang setiap harinya hanya sibuk membangun kerajaanmu yang besar. Tapi kerajaan yang akan kamu tinggali setelah kamu hidup, yaitu setelah kematian, gak pernah kamu urusi. Ingat wahai Harun ar-Rasyid, seindah apapun istana yang kamu bangun saat ini, suatu hari pasti akan kamu tinggalkan. Tapi kamu sibuk untuk membangunnya tinggi-tinggi, kamu sibuk memewah-mewahkannya itu. Sedangkan kuburan itu adalah sesuatu yang pasti akan kamu tinggali, tapi kamu tidak pernah membuatnya menjadi sesuatu yang ada di dalam hatimu. Maka siapa yang lebih gila wahai Harun ar-Rasyid, aku atau kamu?" Maka Harun ar-Rasyid pun menangis di situ, dinasihati oleh seorang majnun, ya, seorang Bahlul. Dan Harun ar-Rasyid sadar apa yang dikatakan oleh Bahlul itu benar. Selama ini beliau selalu sibuk dengan urusan kenegaraan, urusan kepemerintahan, dan amal-amal yang beliau lakukan itu seolah-olah sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan apa yang beliau luangkan untuk masalah dunia. Maka disitulah seorang Harun ar-Rasyid itu menyadari kesalahannya. Jadi inilah orang ketika diingatkan tentang kematian. Jadi kalau orang yang betul-betul beriman kemudian diingatkan tentang kematian, mereka sadar bahwa hidup di dunia ini sementara, dan ketika mereka nanti mati, mereka akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan, baik mendapatkan balasan, buruk juga mendapatkan balasan. Nah, confident semuanya kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Di kematian gak akan pernah bisa diundur oleh manusia, gak bisa diajukan manusia. Kalau Allah sudah tetapkan kematian itu, hari ini datang, waktu ini datang, maka tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Tapi kalaupun ia belum datang dan Allah belum mentakdirkan itu datang, maka tidak akan ada satu orang manusia pun yang bisa mendatangkan kematian. Kita bisa mengambil banyak contoh betapa banyak orang-orang yang mohon maaf misalkan kecelakaan, ditumbur mobil, jatuh dari motor, tapi biasa aja, motornya rusak, orangnya masih selamat dengan cara yang benar-benar unik dan aneh. Seolah-olah kalau itu seharusnya kan gitu, kalau itu dilihat sekilas mata, seharusnya orang itu meninggal dengan kecelakaan itu. Tapi kok kenyataannya dia tidak meninggal, dia masih selamat. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan kematian pada dirinya. Maka ketika manusia itu belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati, apapun yang terjadi, bahkan diracun sekalipun, tetap dia tidak akan pernah merasakan kematian atau tidak akan mati, karena memang nasib dan takdirnya memang belum meninggal dunia. Jadi confidence semuanya harus difahami baik-baik tentang masalah itu. Makanya kalaupun kita memahami segala sesuatu tentang kematian, itu kan banyak kejadian-kejadian unik. Termasuk ada orang, ya saya punya kisah. Jadi dulu kisah yang cukup unik di tempat saya tinggal di desa dulu. Ada mbah-mbah itu dikatakan sudah meninggal dunia. Jadi sudah dimandikan, sudah dikafani, bahkan sudah dibawa ke kuburan, kemudian dimasukkan ke dalam kuburan. Setelah dimasukkan ke dalam kuburan, maka si mbah ini tadi itu yang disangka sudah mati tiba-tiba duduk
kemudian hidup lagi. Maka orang-orang yang ada di dalam kuburan itu secara refleks langsung lompat ke atas, lari, melarikan diri semuanya. Nggak peduli bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya lari takut. Ternyata si Mbah ini belum meninggal. Dia itu apa bahasanya? Ya ada satu kondisi di mana memang detak jantungnya itu seolah-olah dia sudah meninggal padahal dia belum meninggal. Nah akhirnya si Mbah yang bangun lagi dari kematiannya tadi itu jalan. Dan lucunya dia itu jalan sampai rumah itu nggak ada satupun orang berani keluar dari rumah saking takutnya. Ya gimana enggak loh Pak, masih pakai baju kain kafan itu yang dia ubel-ubelkan di badannya, kemudian dia jalan sampai ke rumah. Dan lebih parahnya lagi, belum sampai rumah mampir dulu di warung pecel, beli pecel dulu. Katanya aku balik di sini, kok ngutang di sini. Yang ngeladeni pecelnya pun takut. Ini orang sebetulnya masih hidup atau udah mati gitu. Jadi confident semua ya, karena kematian itu sesuatu yang memang betul-betul misterius, nggak bisa diprediksi kapanpun kejadiannya. Sama seperti kiamat, nggak tahu kapan kejadiannya. Dia datang tiba-tiba. Dia tidak harus dengan tanda rambutnya menua, kulitnya keriput, kemudian matanya rabun. Nggak perlu, kematian nggak perlu menunggu itu. Itu hanyalah tanda-tanda ketuaan, bukan tanda-tanda kematian. Jadi manusia tidak mempunyai tanda ketika ia mati, dan manusia itu kalau sudah mati ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berdasarkan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di zaman azali dulu, yaitu sebelum manusia dilahirkan. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kematian itu secara dak-dakan. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat orang ini kezalimannya sudah sangat luar biasa misalkan, atau memang dia sudah menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu meskipun catatan takdirnya menunjukkan umur yang masih panjang, tapi kalau Allah mau merubahnya, Allah bisa merubahnya pada saat itu juga. Maka confident semuanya, hal yang terpenting adalah mempersiapkan diri kita dari kematian itu sendiri. Jadi mati itu nggak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Kayak di dalam riwayatkan dikatakan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang yang pinter, orang yang betul-betul cerdas, orang-orang yang betul-betul waras, pakai akal, pakai pikirannya, itulah orang-orang yang bisa melihat kelemahan pada dirinya sendiri. Dia bisa menghitung dosa-dosanya sendiri, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan dirinya sendiri dengan amal perbuatan yang baik untuk menghadapi hari setelah kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. ستكون بأيامي فرقا.